Bapak. Jadi kita kan kebagian tentang temanya itu sarana penyebar luasan dalam konteks media massa gitu. Untuk pertanyaan yang pertama ini, apa yang dimaksud dengan sarana penyebar luasan dalam konteks media massa? Ya mohon maaf ya. Kalau itu jangan tanyakan ke saya kalau Oh, gitu. Itu kan masalah teori. Tanyakan ke dosen Anda kalau itu. Itu kan yang dengan tugas saya sehari-hari di sana. Maksud penyebar luasan apa itu? Saya juga nggak tahu maksudnya Anda. Tadi kan sudah saya tanya. Malah kok itu ditanyakan ke saya? Itu masalah teori itu. Kalau ke saya itu kan tanya masalah teknisnya, Oke, apa yang saya kerjakan di sana. Langsung saya ditanya saja, Pak. kayak gitu. Gini. Aspek-aspek teknis yang perlu diperhatikan dalam penggunaan perangkat keras untuk penyebar luasannya. Aspek-aspek teknis yang digunakan untuk menyebarkan ini konteksnya kita ngomong koran deh ya. Ya, boleh, Pak. Penyebar luasan koran. Ya, media massa. Oke, penyebar media massa itu ada banyak. Salah satunya koran. Ini kalau Anda tanya soal teknis ya. Jadi bukan tanya soal apa itu konsep yang ada di buku. Jadi pertanyaan Anda itu harus tahu Anda teknis itu yang pertama. Kalau menyangkut perangkat untuk nyebar koran, ini Anda tanya peralatannya, berarti ada mobil, gitu. Ada mobil, ada motor, ya, itu perangkat. Kemudian ya peralatan yang lain tentu komputer. Cuma kalau kembali ke pertanyaan Anda, maksud Anda itu mungkin kan begini. Bagaimana misalnya koran itu mulai dari dicetak sampai disebarkan kan di situ. Ya. Kalau produksinya itu kan divisi redaksi. Kalau koran itu kebetulan kalau Radar Jember itu sekarang cetaknya di Sumangko, di Temprina. PT Temprina itu tempat percetakannya itu di daerah Sumangko, Wringin Anom, Gresik. Nah, itu prosesnya ya kita ngomong prosesnya karena ini menyangkut habis itu penyebaran. Prosesnya itu setelah selesai di layout ya, itu dikirim dengan perangkat komputer ya lewat jalur internet ya ke Temprina yang ada di Sumangko. Dari sana kan dalam bentuk file tuh. Kemudian di print, di film. Pakai film. Jadi di film, jadi seukuran kertas koran itu filmnya. Kalau warna berarti ada 4. Kalau itu berwarna, koran warna kayak gini ini berarti ada 4 film. Kemudian kalau tidak berwarna hitam putih itu 1 film. Itu prosedurnya. Kemudian habis di film, kemudian di plat. Tahu plat? Seng itu loh. Ya. Jadi itu dicetak di plat ya. Kayak kalau itu kan kayak foto kan dicetak di kertas, itu dicetak di plat. Kemudian plat itu dicuci dengan zat kimia, itu akhirnya timbul, tulisannya bisa timbul ya, timbul sedikit. Itu yang kemudian nanti akan plat itu setelah timbul ditaruh di namanya mesin cetak, apa namanya itu yang bulat itu kan mesin cetak itu gini, mutar. Satunya mutar ban itu loh, kayak ban itu. Nah, nanti itu bertemu, tengah ada kertas. Karena habis muter itu kan kena tinta di sini, terus kena kertas, kayak ngeprint gitulah ya. Itu akhirnya menjadi cetakan ini. Dan itu kalau misalnya warna berarti dicetak 4 kali. Ya. Sampai kemudian sudah tertata, keluar sudah menjadi koran sudah lipatan kayak gini. Itu secara mesin otomatis itu akan menghitung sendiri, tinggal memprogram misalnya mau dibuat berapa. Biasanya itu 1 koli itu isinya 150 koran. Ya, koran ya, bukan halaman ya. Halamannya itu bisa berubah-ubah hari Minggu. Halamannya rata-rata itu kalau radar itu berapa? Radar itu 8 tambah Jawa Pos atau Birego, nggak apa lagu halaman itu. Itu setelah jadi koran itu baru, nah ini Anda ngomong distribusi di situ. Halamannya beda. Halamannya ini
12 ditambah 8. Berarti 20 halaman rata-rata ya, rata-rata bisa berubah. Nah, setelah itu baru ini ngomong Anda penyebaran. Diangkut oleh mobil. Kebetulan kita armadanya sendiri. Kalau dulu ditangani oleh JP Mandiri, perusahaan ekspedisi anak perusahaannya Jawa Pos. Ya, itu yang membawa ke agen-agen. Jadi dari sana misalnya ya, dari Sumengko itu, dari Temprina dibawa ke Jember, ya. Kan wilayahnya tidak Jember, Lumajang, Bondowoso. Bawa dengan mobil, ada 2 mobil yang gantian satu ya. Tapi kita punya 2 armada, radar maksudnya. Itu yang Lumajang diturunkan di Wonorejo, di dekat terminal itu. Di situ sudah ada yang ngambil lagi beberapa ojek mitranya radar Jember untuk dibawa ke agen koran. Paham ya? Agen koran ini kemudian diskusikan, kalau ada punya sub agen ya berarti disalurkan ke sub agennya. Ada yang langsung ke pelanggan dari agen itu, ada juga yang langsung ke pengasong yang jual eceran di stopan itu. Begitu juga yang di sini, dari Lumajang terus turun Tanggul kemudian ada Rambi sini. Rambi ini juga menyebar lagi. Tanggul itu juga menyebar. Ada yang turun di Tanggul, diangkut lagi sama ojek sampai ke mana, Jombang, mana sih sebelahnya, Jombang, Gumuk Mas, segala itu, Kencong ya itu. Begitu juga yang sini sampai ke apa? Iya, ke Balung betul. Ke Balung, kemudian ke apa yang ada di Rapak itu? Ambulu. Nah, begitu juga yang sini. Kota banyak kan, kota agen-agennya sampai ke Mayang, sudah terakhir di Mayang sampai Bondowoso. Terakhir Bondowoso itu. Iya, wilayah kan sendiri Bondowoso. Itu juga beda armada itu. Iya, kalau Bondowoso itu Bondowoso itu diambil sama ojek apa? Diantar ya? Diantar kayaknya. Diantar pakai mobil yang dari Temprina tadi. Lupa saya. Iya, diantar kayaknya. Bondowoso baru di Bondowoso sana ada agen yang sudah nunggu. Sama di kantor radar sebelum subuh itu sudah beberapa agen nunggu. Itu prosedurnya dan peralatan. Untuk nama peralatannya Pak, perangkat. Ini tadi Apa saja? mobil, terus yang itu Pak, Jack, nyetaknya itu. Nyetak berarti pakai mesin cetak apa mereknya? Saya tahu nih mereknya apa mereknya apa. Gitu berarti. Iya, jadi prosesnya ya tadi tak jelas mobil, mesin cetak, motor. Mesin cetak, motor, komputer, bingung layout itu di sana kan diterima oleh komputer, Iwan. Berarti dari komputer. Kemudian istilah-istilah sampean kalau dulu ada istilah dimontase. Montase itu diatur lagi file di sana itu kadang ada file yang nggak bisa dibuka. Di cross check sini, iki filemu nggak bisa dibuka, kiriman meneh. Itu ada yang ini nggak keluar ini, dibuka fotonya ada satu yang hilang, nggak muncul. Kayak gitu itu proses teknisnya seperti itu, rumit itu. Istilah-istilahnya saya pikir Anda belum tentu paham setelah montase, terus aku ayo ke apa loh. Semacam cross check itu Pak. Apa? Di cross check itu, cross check ulang. Ya, kalau komputer datang, tapi yang montase itu nata, ya. Jadi sebelum ketika di print dalam bentuk di print ini ya misalnya, atau masih dicek sebelum di print, itu kadang-kadang nggak keluar foto salah satu foto kan. Karena bisa nggak match programnya ada seperti itu, apalagi komputer baru sering begitu. Makanya disesuaikan terus ditelepon, ditunggu, ranking di sini tuh, jangan pulang dulu meskipun sudah selesai ngarepnya. Terus apa lagi? Terus bagaimana perangkat keras mempengaruhi kualitas penyebarluasan konten dari perangkat luasnya ini? Ya semakin perangkat keras itu kan kayak mesin cetak. Kalau mesin cetaknya baru, kemudian yang mengoperasikan juga profesional, kemudian juga itu banyak sih faktor ya. Bisa mesin cetak, bisa juga kertas, bisa juga quality control orang yang kontrol. Misalnya kalau habis
kertasnya putus. Kertas itu kan gelondongan. Kertasnya putus ya, itu kan nyambung balik lagi. Itu buang sampai beberapa eksemplar. Karena cetak pertama itu biasanya nggak bagus. Ada yang jembret misalnya, kayak misalnya lama mesin print nggak pernah dipakai itu loh. Tuh, atau mesin print baru diisi tinta. Kadang-kadang jembret seperti itulah gambarannya. Apa pertanyaanmu? Kualitasnya. Kualitas. Apa? Ya itu yang mempengaruhi adalah mesin cetak. Kemudian komputer itu juga biar sama dengan yang ada di cetak itu harus namanya kalibrasi. Kalibrasi itu untuk menstandarkan antara warna yang di komputernya layout sama komputernya yang ada di percetakan ini sama. Karena bisa nggak sama. Misalnya di sini sudah merah bagus ya. Di sana ternyata ketika di print merahnya nggak merah seperti yang di komputer. Ini karena lama nggak dikalibrasi, nah, seperti itu menjadikan kualitas cetak. Nah, terus juga bisa yang namanya melingsi, kan. Makanya dikasih seperti ini tandanya nih ini bisa dilihat di sini. Kalau ini nggak melingsi warna CMYK ini berarti kualitas cetaknya bagus. Tapi kalau ada yang melingsi sedikit bisa dilihat dari sini. Wah, ini kok foto ini gak terang, ini kok sodok kabur, ini kok sodok. Nah, bisa dilihat sini. Oh, berarti gak presisi cetaknya. Ini kalau ngomong mesin cetak. Apa namanya, Pak? Apa? Yang ini penanda gini-gini. Ini penanda. Kalau ini CMYK itu kan warna. Iya, C format warna. Iya, CMYK magenta. ya, dan magenta, yellow, hitam. ya wis itu kan ngerti toh. Ya. Oke. Jadi begitu, ada quality controlnya agar cetakannya. Ya enggak ketok elek ya disortiri, tapi kadang-kadang kan manusia ya bisa lewat, dia bisa salah, bisa teledor. Loh, enggak ada komplain. Kok aku cetakan kok jembret itu kok fotone apa itu rangkep misalnya. Ya seperti itu. Jadi salah satunya selain pengalatan itu juga quality control. Apa lagi? Untung aku gak koran. Ini udah Yang lain ada lagi? Anjal. Saya Pak, Iya, beda dari langsung. ini ya Pak, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Nah, menurut Bapak ini pengantar manajemen media massa ini dari masa ke masa itu seperti apa Pak? Apa Pengantar manajemen media massa. Tanya kak pengantar ini. Tanya sejarahnya. Sejarahnya ya, sejarah. Sejarahnya radar itu lahir tahun 99, tepatnya tanggal 16 atau 17? 16 Juli. 16 Juli tahun 99. Itu kenapa ada radar? Karena saat itu ada perubahan otonomi daerah. Otonomi daerah ditandai setelah Orde Baru runtuh, ya kan pemerintahan bupati dipilih oleh rakyat. Kalau dulu kan enggak dipilih oleh dewan kan, bahkan yang pusat cawe-cawe. Nah, kemudian melihat seperti itu, yang namanya Pak Dahlan antisipasi, wah berarti daerah semakin kuat, maka dirikan radar-radar. Pak Dahlan ini siapa? Pak Dahlan ini CEO-nya Jawa Pos zaman dulu, Pak Dahlan Iskan, CEO-nya Jawa Pos. Nah ini kemudian tahun 99 ada 7 radar. Seven Red, cari sendiri nanti di saya nggak apa. Seven Red itu salah satunya termasuk radar Jember, radar Kediri, radar Malang nggak ini. Jember, Kediri, Bromo, Probolinggo, pokoknya ada 7. Anda searching di internet Seven Red gitu nanti. 7 rad itu tulisannya radar. Itu radar yang pertama yang berdiri hampir waktunya bersamaan tahun 99, selisihnya hanya hari. Nah, kemudian berkembang sekarang menjadi 20 atau 19 ya. 20 radar ya. Yang langsung di bawah Jawa Pos. Kan ada banyak di luar Kalimantan namanya juga beda-beda. Ada yang pakai nama radar juga, tapi yang radar yang langsung di bawah Jawa Pos yang menjadi satu seperti ini maksudnya. Itu ada radar Surabaya sama Bali Express enggak gabung di sini, tapi ikut manajemen namanya Radar Timur.
di Jawa Pos itu ada yang namanya di bawah Jawa Pos itu ada perusahaan namanya Jawa Pos Radar. Ya, Jawa Pos Radar ini menaungi 20 perusahaan atau media atau koran. Namanya juga ada bukan radar. Selain radar-radar di kota-kota itu ya, totalnya 20, ada yang bukan radar namanya itu yang bukan yang terpisah dari Jawa Pos ya. Kalau ini radar-radar berarti 18 itu ikut jadi satu. Tapi ada 2 media yang terpisah, tidak ikut distribusinya Jawa Pos. Namanya Radar Surabaya sama Bali Express. Kalau Radar Bali masih depannya Jawa Pos. Kemudian yaitu asalnya 7 berkembang sampai tahun sekarang menjadi 20 kan berkembang. Tahun 2001 itu tambah misalnya saya yang dirikan Radar Mojokerto, itu tambah Radar Mojokerto sama tambah Radar Bali. Bali dulu terus Radar Mojokerto. Itu dari tahun 91 Pak. 99. Oh 99 ya. 99. Baru ada penambahan sampai kan ada tambahan lagi, saya nggak hafal tahunnya ya. Misalnya Radar Mojokerto, saya jadikan dulu itu kemudian dipecah menjadi 2. Ada Radar Mojokerto, ada Radar Jombang. Itu sekitar tahun berapa? Tahun 2016 kayaknya. 16 kalau nggak 2017. Kemudian begitu juga yang Radar Bojonegoro dipecah menjadi Radar Bojonegoro dan Radar Tuban. Sehingga jumlahnya menjadi asalnya 18 menjadi 20. Itu mungkin juga ya ke depan nggak tahu sih ada dipecah atau enggak. Nah itu sejarahnya seperti itu ya. Kemudian apa sejarahnya lagi yang mana? Dari sisi apanya? Halamannya berbeda-beda. Tergantung, pernah juga ukurannya tiap koran tapi mengecil. Itu tahun berapa itu? Pas sekitar 2021 kalau nggak salah, 2021 terus balik lagi ke ukuran koran. Sama lagi. Nah, bagaimana media massa ini menghadapi persaingan di pasar yang semakin kompetitif dan global? Jadi banyak media cetak itu yang sudah collab mati, tapi di grupnya Jawa Pos itu masih banyak yang hidup. Termasuk yang di Jawa Timur tidak ada satupun yang mati. Ini yang langsung di bawah JPR itu. Ya. Tapi kalau yang di luar Jawa itu ada cuma saya nggak hafal satu-satu. Nah, untuk mempertahankan seperti itu ya, memang bukan sesuatu yang mudah. Salah satunya adalah inovasi. Inovasi itu masing-masing radar diberi kesempatan untuk melakukan inovasi sendiri. Karena masing-masing radar ini sudah perusahaan sendiri, PT sendiri. Bukan ikut PT Jawa Pos atau Jawa Pos Radar. Tapi misalnya Radar Jember ini yang cetak itu namanya PT Jember Intermedia Pers. Ya. Kalau yang bawai online itu juga perusahaan sendiri namanya PT Jember Intermedia Digital. Nah, itu hidup lah. Salah satunya selain apa itu orang disertasi saya itu kan. Salah satunya inovasi. Inovasi itu macam-macam ya. Misalnya ini enggak ada. Misalnya supaya tidak kalah dengan media televisi misalnya. Ini radar itu bisa juga mengeluarkan video. Bisa mengeluarkan video. Nah, berita biasanya ada berita, kalian kan tidak semua, tidak selalu ya. Itu dikasih barcode. Ini kalau dari hari ini barcode itu misalnya berita ini dikasih barcode, ternyata berita yang ada gambarnya, berita yang misalnya berita peristiwa kayak kemarin itu berita misalnya ada orang yang mencabuli di Kaliwates. Di Kaliwates itu, nah itu kan ada beritanya, kan ada videonya di IG-nya radar itu banyak ternyata yang nge-lag gitu. Nah, itu dipasang sehingga kalau Anda tinggal nyeken barcode, sudah melihat oh ya orang berbondong-bondong ngerumuni orang yang pelakunya itu yang mau ngajar kemudian dibawa ke kantor polisi, misalnya begitu. Begitu juga kalau misalnya pertanian, misalnya tempat wisata ya dikasih barcode seperti itu. Bahkan iklan juga banyak yang dikasih seperti itu. Nah, itu salah satunya
untuk menarik. Bahkan ada yang namanya teknologi IR, IR, AR tulisannya. Apa singkatannya? Augmented reality. Itu kayak Anda tahu uang 75.000? Berapa, Pak? Uang 75.000 itu kalau Anda scan itu langsung muncul Indonesia Raya seperti itu. Dan itu radar sudah melakukan tahun berapa itu? 2020 2019 ya. Lupa saya. 2019 mungkin sebelum sebelum pandemi. Jadi kita misalnya pas hari 17 Agustus masing-masing pejabat itu di video ya. Kemudian suruh mengucapkan selamat 17 Agustus, beri semangat, beri motivasi. Nah, ada videonya kan? Nah, kemudian di sini ada di berita ini kita misalnya setengah halaman ini ada gambar misalnya gambarnya siapa? Kapolres, gambarnya bupati, gambarnya kepala PN misalnya. Itu sama handphone diginikan, tapi handphonenya harus ada aplikasi AR itu tadi. Oh, iya. Sehingga langsung keluar ngomong gitu. iya, hidup, video hidup. Ya kayak anu lah, kayak barcode, tapi teknologinya lebih anu ini, lebih canggih. Nah, itu nah kan orang yang ya gak mungkin ya kayak koran-koran yang di lokal-lokal itu melakukan kayak gitu. Orang sehingga penasaran pengen tahu, itu salah satu. Belum lagi upaya yang lain. Bagaimana semuanya serba digital misalnya. Ketika nggarap tidak harus di kantor. Meskipun media cetak. Kemudian termasuk jam deadline-nya. Kemudian juga memelihara karena koran ini kan offline-nya betul tambah turun karena pembaca juga mulai beralih ke digital. Iya, ke online. Nah, tetapi meskipun begitu, pendapatan, omset tidak boleh turun. Nah, ini yang menyebabkan hidup. Kenapa koran banyak yang mati? Karena dia tidak melakukan itu. Sehingga orang kalah di media online, gak perlu langganan media cetak misalnya, cukup online apa menaik gratisan misalnya. Nah, kita juga sekarang juga lagi membuat meskipun sudah punya website ya, kami website karena kerjasama dengan pihak lain, dengan Promedia ya, yang itu ada sharing iklan, ada sharing apalagi itu iklan macam-macam ya, ada sharing apa sekarang itu kan banyak clickbait, apalagi itu yang dari AdSense itu kan juga menghasilkan. Iya. Itu kan kerjasama dengan Promedia karena Promedia ini salah satu perusahaan di bawah Google, sehingga itu kita harapkan bisa menyuplai omset. Tapi ada juga sesuatu karena radar ini tidak, nah ini biar tahu. Jadi juga ada ini juga inovasi ya, yang juga banyak orang tidak tahu. Inovasi kalau produknya di sini cuma 4 halaman, tetapi yang online bukan online, namanya e-paper. Ada e-paper, ada e-koran. E-paper itu ini misalnya. Itu tidak hanya di sini kan cuma 4 halaman. Di sini enggak, ini e-paper yang edisi hari ini. Selikur ya ini. Nah, ini kita proses nanti juga akan langganan orang-orang. Nah, misalnya ini. Nah, ini tampilannya. Ya ada kan di sini. Nah, ini yang e-koran e-paper baru nanti setelah ini ada korannya. Nah, ini. Jadiin PDF. Ini belum ini. Iya, ini yang jadi PDF. Nah, ini kan programnya aja. Makanya kayak saya katakan tadi, ini kadang-kadang nggak keluar kayak foto-foto kayak gini. Oh iya. Karena nggak match anunya. Ini programnya ini sama PDF ya. Iya, formatnya nggak keluar. Nah, ini baru halaman kedua keluar yang tidak berwarna ini. Nah, ini kan hari ini nih. Koran hari ini. Seharusnya ini yang nggak ada gambarnya tuh ini. Nah, ini yang halaman kedua. Ini. Jadi ada tambahan di depan ya. Ini yang makanya yang langganan nanti, yang langganan e-paper dapat ini, dapat tambahan. Nah, ini kan. Oh iya. Ini juga. Nah, ini. Itu dalam bentuk aplikasi tuh, Pak, e-paper. Bukan. PDF. Kalau ini di PDF kan, cuma ditambahi. Ada depan nih. Tapi nanti aplikasi, pakai aplikasi. Sekarang aplikasi ini sudah mungkin ya sekarang udah dipresentasikan, di trial, dicoba. Untuk buka ini hanya baca berita misalnya
ini nanti kan kayak online itu hanya bisa baca alinea pertama tok. Klik selanjutnya misalnya untuk baca lebih lanjut diklik, Anda suruh berlangganan. Gitu. Berarti pertama dia nggak Iya, pertama bisa baca judul sama alinea pertama. Ingin selanjutnya itu ingin salah baca satu. selanjutnya. Banyak produknya yang lain, fitur-fiturnya yang lain di situ. Ada video juga. Nah, nih, yang terakhir kayak gitu. Bikin orang kepo dulu. Itu. Apalagi? Nah ini Pak, balik ke perangkat kerasnya lagi Pak. Jadi kalau misalnya dari perangkat kerasnya itu mengalami gangguan gitu, ada kegagalan gitu, implikasinya gimana? Oke, itu implikasinya cukup besar ya. Jadi koran itu kan ada masa deadline. Deadline-nya itu setelah kita cetak, tidak lagi cetak di sini, radar maksudnya, tapi cetak di Surabaya, deadline-nya maju. Jam 8 sudah harus selesai. Jam 8 sudah harus dikirim dalam bentuk layout itu tadi ke Sumengko, ke Gresik, ke tempat percetakan. Lah, kalau itu terlambat, apalagi kalau kadang-kadang kayak misalnya Jawa Pos radar edisi tanggal 9 September itu kan nyetaknya itu karena ada event di Lumajang, nyetaknya itu banyak, mungkin 10 kali lipat. Iya, 10 kali lipat dari edisi biasanya. Lah, kalau ada yang trouble, karena yang cetak itu kan tidak hanya radar sini aja, tapi ada radar yang lain, kota yang lain, belum lagi Jawa Posnya. Ada terlambat misalnya, biasanya kan sudah dijami sana. Kalau lebih dari jam misalnya 10, ini akan ditinggal. Kalau terlambat, nyetak yang dulu. Jadi yang jauh didahulukan dulu. Jember ini yang jauh, yang cetak pertama. Jember, Pacitan misalnya, itu kan jauh-jauh. Itu, nah, kalau misalnya nyetak, maka konsekuensinya ada terlambat, termasuk datang yang sini dari cetaknya. Belum lagi ketika distribusi ini terganggu oleh macet, misalnya yang sering di Malasan, di Ranuyoso, ya itu kalau malam atau dini hari kan sering macet di situ. Itu kadang-kadang menghambat. Itu sehingga pengaruhnya ke kedatangan koran. Lah orang kalau terus korannya datang siang, ya kan males yang langganan kemudian dapat pagi, apalagi koran itu kan misalnya kalau ada sama beritanya dengan online kan duluan online. Tetapi ya di koran supaya beda dengan online biasanya lebih panjang ulasannya. Itu termasuk juga strategi supaya orang tidak semuanya beralih ke online. Oh gitu Pak. Ya. Biar koran nggak mati ya Pak. Ya, salah satu trik supaya koran nggak mati. Belum lagi disertai dengan event-event itu, berbagai macam event untuk menarik orang, event terus diberitakan. Itu iklan juga ada, iklan bundling namanya. Iklan di media cetak sama iklan di online-nya. Jadi satu bisa berbeda juga isinya, tergantung kesepakatannya. Itu salah satu supaya tidak mati, dan itu namanya konvergensi. Mengintegrasikan, memadukan media cetak dengan media online dengan media sosial, itu namanya konvergensi. Dan itu sebagian juga dilakukan, tapi ya oleh media yang lain. Tapi kan banyak yang mati, yang koran. Ada yang dari koran berubah dengan online, jadi media online saja. Karena media online kan tidak terlalu tinggi biayanya. Kalau ini kan tinggi, koran ini ada biaya cetak, ada biaya distribusi, apalagi jauh. Itu yang bedakan. Ayo, apalagi ya, saya mau ngejar cepet. Ini, Pak, mengapa manajemen dibutuhkan dalam proses pengelolaan media massa, dan kenapa manajemen media ini penting bagi sebuah perusahaan? Ya, sebenarnya berkaitan konsep ya. Manajemen itu ya mesti semua pengelola, manajemen kan mengelola. Semuanya itu harus dikelola, dan mengelola juga ada standarnya, ada aturan mainnya, ada SOP-nya kalau di perusahaan itu. Nah, ya mesti penting. Kenapa itu dilakukan? Kalau nggak seperti itu, podo konjekal duit, nggak ada atur, ya buyar, cepat entek. Ya itu tadi, cepat kolab. Termasuk manajemennya, kalau manajemennya tidak bisa antara, kan manajemen itu biasanya di koran itu ada yang namanya planning ya. Jadi perencanaan untuk tahun depan kita mesti Oktober itu sudah membuat planning tahun depan. Apa misalnya untuk masing-masing dengan program sama anggaran. Itu juga masing-masing divisi. Ada divisi iklan, divisi divisi keuangan,
divisi redaksi, divisi pemasaran koran, divisi digital, itu semuanya membuat program. Kemudian program itu setelah dibicarakan ya, dirapatkan, baru sudah fix, termasuk dengan berapa yang kita proyeksikan untuk pendapatan tahun depan, kan masih perkiraan, tapi kita harus mengarah ke sana supaya bisa tercapai seperti apa. Banyak caranya. Caranya itu adalah dengan program. Itu adalah bagian dari manajemen, proses manajemen itu namanya. Kalau tidak dibuat seperti itu, ya Anda bisa sendiri, Anda tahu sendiri, koran media-media yang manajemen pengelolaannya tidak baik, ya cepat mati. Contoh misalnya, ini saya juga baru tahu, koran Barata di Bondowoso, lokal itu, direkturnya itu salah satu dosen tarbiyah. Saya tanya apa? Karena iklan, wartawan kan juga nyari iklan. Tapi itu iklan, kenalan-kenalannya itu setelah dapat omset iklan, itu uangnya nggak masuk ke kantor, bisa ide itu Pak Dewi. Karena manajemen tidak tegas dan tidak tahu. Kan bisa aja nggak berita, berita ternyata berita ADV, tapi dia tidak tahu kalau itu berita ADV. Artinya berita bayar ADV itu. Karena lemahnya kontrol. Itu kontrol itu bagian daripada manajemen. Nah itu yang buat cepat mati. Dari kelompok saya terakhir, Pak. Ya, silakan. Apakah ada wilayah-wilayah di Jember yang ini tidak tercakup oleh jangkauan radar? Oh, banyak. Yang di pinggiran. Tantangan khusus dalam penyebarluasan radar ini. Tantangan khusus kalau wilayah tadi ya, wilayah pinggiran. Sekarang semakin tidak tertangani. Kenapa? Selain persoalan masalah digital ya, orang kan banyak berubah itu, sehingga banyak pelanggan yang merotoli ya. Yang kedua, ini agen-agen juga, agen-agen, sehingga karena agen-agen itu yang merotol ya, ini terutama agen di pinggiran. Karena agen itu kan juga perhitungan. Loh, kalau misalnya pelanggannya, misalnya di mana Jelbuk misalnya, di Jelbuk daerah pinggir, itu yang langganan hanya 5 orang atau 10 orang misalnya, ongkos ke sana dibandingkan harga korannya, ini kan bisa rugi. Ya kan orang mesti perhitungan profit kan, kayak gitu. Ya itu faktornya. Apalagi sudah mulai banyak yang banyak yang yang berkurang. Apalagi itu tantangan khusus. Ya, tantangannya itu, sehingga sekarang pun yang dulu menjadi loper dalam stopan, sekarang kan ya semua masih ada, kan mulai berkurang. Mereka lebih memilih jadi Gojek, beralih ke sana, karena mungkin dari penghasilan dibandingkan jualan koran itu, mungkin satu koran itu labanya maksimal 3.000 satu koran, maksimal sudah itu. Gojek iso kan bolak-balik koran sik manas, belum tentu ana wong tuku misalnya, yaitu tantangannya di situ. Maka semakin ini kan masuk namanya era disrupsi digital ya, di mana kita itu kalah oleh teknologi informasi yang berkembang cepat. Kalau itu tidak diimbangi dengan inovasi itu tadi, maka cepat matinya. Ya banyak, bahkan koran-koran yang besar, Suara Pembaruan, kemudian Suara Merdeka Semarang, terus itu kan banyak yang mati. Oke. Pinter-pinter konvergensi gitu. Kalau konvergensi itu kan hanya penyatuan, yaitu penyatuan itu salah satu ya penyelamat. Tetapi kalau dia tetap tidak punya daya kreativitas, ya bodoh mati. Jadi meskipun melakukan konvergensi, ya sekarang media online, tapi nggak ada iklannya. Jangan iklan ke Google kan belum tentu bisa. Google kan juga melihat algoritmanya. Ini yang sering dibaca karena tulisannya api, ya beritanya bagus, otomatis sama Google dipasang. Makanya radar juga kerjasama dengan perusahaan yang itu berfungsi sama Google, namanya Promedia. Kalau nggak kerjasama seperti itu, dan Promedia nggak mau semuanya media online kerjasama. Banyak media online yang tidak kredibel. Kelewatan.
Ya. Kasih lama aku di Google. Sholat.